Kemarin si Imat keluar-keluar nantangin Habaib Alawi buat debat di UIN Wali Songo. Kelihatannya sih sok jagoan nih. Logikanya simpel. Kalau udah nantangin debat di kampus tertentu, berarti si penantang kan udah koordinasi dong sama pihak kampus tersebut, ya kan? Apa yang terjadi? Pas dijabanin sama Robeto Alawi yang mau datang ke kampus itu, bukannya tampil berani. Hari ini malah pihak kampus UIN Wali Songo sendiri yang tiba-tiba batalin diskusi sepihak Jumat 6 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Udri Channel ya. Nih komentar dari Alfian Tanjung. Bapak Alfian Tanjung yang komentari kemarin tentang diskusi di RA atau Robito Alawi ya. Respon Bang Alfian Tanjung ini saya akan tunjukkan respon Alfian Tanjung ya. Gimana responnya? Kita tanggapi dan kita reaksi. Kalau tidak tahu ya diam. Oke, didengarkan komen yang bijak ya. Diskusi, debat, santai dong. Kalau ini kan kabur-kaburan, apakah arahan majikannya? Untuk respon awalnya, silakan Bu Alfian. Fenomena yang berhubungan dengan Mbak Alawi, yang berhubungan dengan nasab segala macam ini merupakan satu pembicaraan yang sangat kuat arusnya di beberapa bulan belakangan ini. Iya. Dan saya juga terkejut ya, ada orang yang sangat saya kagumi secara Roma Irama jadi ikut-ikutan dengan Imat. Yang mungkin dia ngajinya lebih intens dengan Imat kayaknya. Yang jelas saya ingin katakan buat pemirsa, respon awal saya adalah ini adalah upaya sistematis untuk mendelegitimasi para ulama. Yep. Bagaimanapun para ulama dengan para habaib secara umum mereka punya hubungan yang baik. Para habaib secara umum juga dikenal sebagai orang yang baik-baik dan juga rendah hati. Saya sangat kenal dengan orang-orang seperti Habib Rizik dan beberapa habib-habib lain di berbagai daerah yang mereka juga orang-orang yang cukup menjaga akhlak, menjaga kesederhanaan, sikap wiroi dan lain-lain. Adapun kasus-kasus perorangan yang mungkin merupakan sebuah kesalahan, kekeliruan, mungkin malah masuk kualifikasi maksiat, itu adalah urusan pelakunya masing-masing. Kita sering mengeneralisir ketika ada kelakuan satu orang, dua orang, dengan lalu ujung-ujungnya meminta pembubaran lembaga tersebut. Kita ingat FPI dibubarkan dengan alasan 1-2 kasus. Kenapa kita tidak meminta pembubaran polisi yang mana polisi telah Ya, Kiai Imat adalah seorang yang memang dikonsep sama orang lain gitu mungkin maksudnya ya. Sudah dikonsep Kiai Imat itu memang harus seperti ini gitu maksudnya Bang Alfian Tanjung mungkin ya. Harus nyerang ini, harus ini gitu mungkin. Mungkin. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. banyak berbuat dengan kasus-kasus yang banyak. Betul. Dari kasus pemerkosaan orang kampung, pelecehan seks, istri-istri yang pada nengokin anaknya di tahanan polsek. Banyak kasus dan itu semua sudah terdokumentasi dan semua orang bisa tahu. Sekali lagi kembali kepada persoalan Imat. Imat menurut saya dia adalah proksi, Bung Kameramen. Dia adalah orang yang memang mendapat tugas dan dia memang diasuh dan diasah dengan penampakan sebagai orang yang berekspresikan seorang akademisi. Dia seolah-olah seorang ilmiah dan omongan-omongannya bagi orang-orang awam memang sangat memukau dan sangat memikat. Dan saya pikir mestinya kalau memang dia punya argumentasi yang kuat dan ingin meyakinkan bahwa pandangan-pandangan yang harus diikuti orang, mesti dia datang dengan satria. Kan udah dijamin oleh panitia, tidak akan perdebatan, tidak, bahkan kehadiran orang dalam jumlah besar pun tidak diperbolehkan dan keamanan Anda pun ditanggung jawabi oleh, artinya dijaga betul oleh panitia penyelenggara. Lagi-lagi Imat, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah ayahmu? Kau belajar di mana? Dulu kamu mondok di mana? Guru-guru kamu siapa saja? Kenapa teman-teman kamu kalau berkumpul di berbagai tempat dikawal oleh tentara dan polisi serta BNPT seperti di Karawang? Itu bukan fitnah loh pemirsa. Silakan diperiksa itu. Acara Imat di Karawang itu dijaga dan bahkan ada berkibar logo BNPT di forum di mana dia berada. Aneh bin ajaib, Bung Kameramen, lanjutkan. Ya, Bu Alfian, mungkin diskusi di Robitoh bayarannya nggak pas kali Bu Alfian. Karena kan kalau bicara di tempat lain bayarannya mungkin lebih banyak. Nah Bu Alfian, tapi menurut saya takut atau kaburnya Imat ke Robitoh ini fatal Bu Alfian. Kenapa? Karena kan Robitoh Alawiyah ini kan
pencatatan resmi nasab ya Bung Alfian. Iya. Ya berarti kan kalau dia tidak berani datang, berarti dia memang hanya akal-akalan. Nah tapi kalau nggak salah Guru Gembul bersedia hadir dia. Tapi mudah-mudahan dia berani hadir dan berani diskusi karena kan perlu tanggung jawab juga gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini kan artinya kita bisa melihat ada upaya adu domba Bung Alfian. Kalau saya lihat ya antara kiai lokal dan kiai turunan Yaman yang ya walaupun mereka lokal juga kan karena lahir di Indonesia juga. Nah ini kan unik Bung Alfian. Dan ditambah kita bahas ini di bulan September, apakah juga Bung Alfian ini akal-akalan PKI, akal-akalan komunisme lah secara ideologis mereka agar kita sesama umat Islam itu nggak akur. Pertama itu Bung Alfian. Jadi mungkin apa Bung Alfian yang perlu Ya, pasti kelompok-kelompok mereka itu pasti bicara seperti itu ya, framingnya ya. Menurut saya framing lah. Ada pemecah belah lah, terus ini ada yang menunggangi. Ini intinya mungkin ini mau apa namanya? Kiai Imad seperti ini itu disuruh oleh negara gitu. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Mungkin. Dan pasti lagi-lagi yang dicantolkan di Kiai Imad dan kawan-kawan itu adalah PKI. Seperti itu. Ini kelompok-kelompok mereka yang berbicara seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. maksudnya dengan Imad tidak hadir, ini kan artinya umat semakin terang nih Bung Alfian bahwa Imad ini ya hanya bacot kosong, hanya omong-omong dan mungkin apa yang ingin Bung Alfian sampaikan agar umat juga jangan maulah kita diadu domba terus silakan. Ya, secara terbuka ya mungkin juga buat para habaib, Habib Rizik, Habib Hanif dan semua para habaib yang merupakan sahabat-sahabat saya dan juga guru-guru saya ingin menghabarkan juga pada antum semua bahwa banyak tokoh-tokoh akademisi, banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang relatif cenderung mengikuti apa kemauan Imad. Ya, cenderung mengikuti pandangan-pandangan Imad. Pesan saya yang untuk ini jangan mereka dimusuhi. Betul. Mereka perlu mendapatkan hujah yang kuat, argumentasi yang kuat. Undanglah mereka juga dalam forum-forum yang atau lakukan forum-forum yang bisa ditonton juga oleh mereka. Supaya kalau perlu yang memang ada tokoh yang katakanlah Imadnya tidak bisa hadir, tapi kan orang-orang yang begitu bersikukuh membenarkan, ya. Apakah Roma Irama mau gitu diajak ngobrol, tapi ya diadunya dengan yang sekufu lah, yang selevel dengan dia. Jadi yang ingin saya respon pertama Bung Kameramen, ini adalah upaya adu domba yang menggunakan tangan ketiga atau keempat atau kelima. Jadi sebenarnya ini permainan kontra intelijen dan permainan intelijen yang pertama. Yang kedua, ini adalah upaya untuk delegitimasi yang ujungnya akan membuat apatisme, skeptisisme dan antipati kepada para guru-guru kita terutama yang punya nasab Alawi. Di mana orang-orang ini menurut temuan saya dalam pergaulan saya berdakwah di Indonesia, mereka dominan diisi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang tertib ibadahnya, orang yang suka bermasyarakat ya walaupun kita memaklumi mereka punya kedisiplinan untuk urusan-urusan yang sangat internal buat keluarga mereka. Saya pikir sebatas dia tidak memaksa, sebatas dia tidak menghina, sebatas dia tidak mendalilkan bahwa dia adalah orang yang pasti masuk surga. Saya ingin katakan, dan Habib Rizik berulang-ulang bilang, nggak ada jaminan masuk surga. Masuk surga ya orang yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Benar. Bukan gara-gara dia ngaku-ngaku habaib, tapi kelakuannya jauh dari prinsip-prinsip Islam, bahkan banyak memungkiri, mengingkari, bahkan mungkar. Tentu, walakum a'malukum waluna a'maluna. Itu mungkin responnya, Bung. Ya, Bung Alfian, memang betul. Saya juga melihat Bung Alfian, nggak semua habaib kok Bung Alfian setuju. Jadi habaib-habaib yang menurut Bung Alfian melenceng, kiai-kiai yang kayak Mama Gufron, yang ngomong sama semut, ustadz-ustadz yang aneh-aneh juga, Bung Alfian tidak pernah bela itu. Jadi sebetulnya kita bukan masuk dalam kerangka membela membabi buta ya Bung Alfian. Kita membela yang benar dan ya kalau bicara nasab, Aidit katanya turunan Sumatera Barat. Tapi kan nggak kita bilang semua turunan nasab, nggak kita bilang semua turunan Sumatera Barat kayak Aidit kan nggak gitu ya Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini adu domba itu yang selalu digaungkan sama mereka. Aduh, kok enggak bosan-bosannya ya. Ini adalah yang sistematis. Ini adalah produk intelijen. Sebuah cari ya. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. nanti setelah nasab kira-kira saya duga nih Bang Alfian,
pasti ada cara lain yang akan mereka lakukan, Bung Alfian, untuk merusak kita dari dalam, memecah belah. Nah ini kan kalau saya lihat, Bung Alfian, dari nasab ini akhirnya banyak habaib pun terpecah. Ada yang ikut Imad, ada yang ikut Habib Rizik. Kayak, ya gitu lah Bung Alfian. Habib Kribo. Iya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada umat Islam, dan nasihat Bung Alfian lah buat orang-orang sejenis Imad, agar mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar, dan kasih tahu siapa selama ini majikannya. Untuk closing, silakan Bung Alfian. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah operasi sistematis untuk membunuh gema, aura, emanasi dan afirmasi positif terhadap dakwah Islamiyah yang berdimensi. Oke ya, arahnya pasti ke situlah. Pasti Kiai mati ditunggangi oleh negara yang untuk memecah belah umat, yang mau memecah belah tentang yang berdakwah basicnya amar ma'ruf nahi mungkar, pasti seperti itu. Bang Alfian Tanjung, keren. Cara bicaramu keren gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya masuk kendaknya ke otaknya yang melihat atau yang mendengar ya. Saya nggak tahu. Moga aja Bang Alfian Tanjung sehat selalu gitu loh menurut saya. Narasi-narasinya itu loh bikin saya wow gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya setiap orang itu berbeda-beda karakter kan, beda-beda karakter, cara penyampaiannya beda. Terus kayaknya Bang Alfian Tanjung ini ilmunya tinggi lah gitu, ketinggian dari Kiai Mat gitu loh, atau tinggian dari kiai-kiai di Nusantara kan, seperti itu. Makanya beliau bicaranya seperti itu gitu. Mungkin loh ya, mungkin gitu loh. Tapi ya ya begitulah Bang Alfian Tanjung dengan kontroversinya gitu. Tapi ya perlu diingat juga gitu loh, kalau ngomong masalah habaib ini ya dikoreksi. Ada yang nggak setuju, nggak setuju, ini nggak setuju. Banyak Habib yang seperti itu, tapi orang-orang nggak setuju. Ya ditegur, jangan dibiarkan gitu loh. Banyak yang kiai ini kayak gini kok menegur kalau kiai, tapi kalau Habib kok nggak ditegur. Seperti itu. Mungkin ya mungkin. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.